kan Bang Rocky Gerung sempat menyebutkan moral. Nah ini saya kalau melihat sosok Mr. AM ini sangat menjunjung tinggi ya, attitude, etika. Gimana nih tanggapannya, Mr. AM? Bener ya, memang beliau pakar. Jadi ya sudah dikupas semua ya, secara highlight itu sudah. Jadi menurut saya juga yang disampaikan beliau tidak tidak salah ya. Jadi saya melihat dari sudut pandang orang ya, itu kalau berbuat baik sama orang, kemudian dia mencoba menyakiti hati saja, itu sudah secara moral itu sudah tidak etis ya gitu. Nah, apalagi berbuat yang lebih daripada itu ya, seperti itu. Nah, saya mengerti persis ya sebenarnya prosesnya Pak Anies Baswedan dulu waktu Pilkada 2017 ya. Saya ikut dalam tim sukses ya, saya diperintahkan Pak Prabowo ya untuk mensukseskan itu, dan kita all out ya untuk membantu Pak Anies Baswedan yang menjadi gubernur ya. Nah, setelah itu ya timbul ya berbagai macam berita ya, itu dia menyampaikan di media ya tidak akan berhadapan dan selama Pak Prabowo menjadi status capres segala macam ya. Itu pribadi sah-sah aja ya, silakan aja. Dan sekarang pun dia mendeklar ya untuk menjadi capres, itu sah-sah saja. Tapi secara moral dan attitude, apalagi kita orang timur, nah ini menurut saya ada hal yang dilanggar. Dan kadang-kadang moral itu jauh lebih bernilai, lebih berbobot dari sekedar aturan. Ya kan? Betul. Nah, ini contoh namanya. Anda sepintar-pintarnya apapun sekolah, kemudian Anda bicara kasar sama orang tua Anda, itu orang akan menilai Anda pintarnya atau perbuatan Anda. Pasti orang akan menilai, oh anak itu anak durhaka. Walaupun Anda sekolahnya profesor doktor setinggi langit, ya kan? Betul. Nah, nilai-nilai moral inilah yang harusnya sama-sama kita jaga ya gitu. Kita tidak ada masalah, Pak Prabowo pun juga saya tahu ya, beliau seorang petarung ya, mau berhadapan dengan Pak Anies nggak ada masalah. Cuma di sini saya pengen menyampaikan apa kebenaran ya, apa yang kita hadapi, dan saya tahu persis waktu kita kampanye itu ya, memperjuangkan itu. Dan secara pribadi ya, saya selama 5 tahun nggak ngerti ya, ini feeling aja ya, intuisi saya aja ya. Saya tidak mau menghadap beliau selama beliau jadi gubernur. Saya hanya menghadap Pak Sandiaga ya. Berapa kali ketemu dengan Pak Sandiaga, bahkan kita lari bersama itu dengan Pak Sandiaga 10 km di Bantar Gebang. Olahraga bareng ya, lari itu ya itu. Jadi di sini ada penilaian cara pribadi saya ya, dari awal ya beliau sebelum kepilih berjuang ya jadi gubernur ya, setelah itu ini pribadi hanya di sini saya menyampaikan apa adanya ya, supaya masyarakat juga mengerti persis, memilih pemimpin yang benar-benar moralitasnya juga bisa diandalkan, karena pemimpin itu harus menyontohi cara moral ya enggak. Nah, dulu ada Ahok ya kan ya, dia bicara bla 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 ya kan, itu kan moral juga akhirnya kan. Betul. Nah, kita harus mengajarin bagaimana sopan santun ya, beretika, beradab, menghargai orang tua, menghormati ya, dan lain sebagainya lah ya. Itu nilai-nilai kemanusiaan itu harus ya, seorang pemimpin justru harus menjaganya, jangan sampai itu rusak hanya gara-gara masalah itu egosentris atau ambisi ya, atau ambisius ya, egoisme terhadap suatu jabatan ya. Nggak elok lah ya seorang anak yang dididik petinju oleh bapaknya, pada bapaknya seorang juara dunia, setelah itu anaknya mau menantang bapaknya untuk bertanding merebut kejuaraan dunia itu. Kasarnya seperti itu ya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh aja bertanding, tetapi secara moral pasti para penonton akan bilang huan begitu kan. Ini bukan seorang juara dunia yang diharapkan kan begitu. Ini hanya sekedar pandangan cara pribadi saya ya. Nah, silakan masyarakat mau memilih pemimpin seperti ini ya monggo itu silakan. Nah, nanti kan ujungnya kan di TPS kan. Ya. Demikian mungkin beliau lebih jago lagi saya rasa deh. Tadi kan Bang Rocky Gerung. Baik saudaraku, kita tadi sudah lihat ya, ada 3 orang di situ, yaitu ada Pak Mr. AM Solution ya, atau Pak Aris Marsdianto. Beliau adalah salah seorang pengusaha sukses yang sangat dekat dengan Pak ya, Menhan dari dulu, tapi beliau punya pandangan
kemudian ada Pak Rocky Gerung. Ya, sebenarnya video ini panjang kawan, panjang terkait masalah pendapat Pak Rocky Gerung ya terkait Capres 2024 itu bisa masuk ke channel YouTube-nya MR AM Solution. Masuk di situ kawan. Biar ada panjang ceritanya di situ. Nah, kalau kita mendengar video tadi bahwa kita butuh sosok pemimpin yang memiliki moralitas. Ya, moral seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aris Masdianto tadi, Mr. AM Solution ya. Nah, sekali lagi untuk pendapatnya Pak Rocky Gerung itu ada di channel Pak Mr. AM Solution. Silakan kawan. Dan di sana banyak informasi-informasi. Di sini saya hanya bisa tambahkan sedikit bahwa menjelang Pilpres 2024 ini ya, ini suhu politik terus meningkat. Dan tidak sedikit saya temukan di media sosial itu tersebar banyak berita hoax, berita fitnah ya. Itu dan bertepatan juga pada hari ini ya Ketua Umum Joman ya Joko Maniak mencabut dukungannya kepada Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar semakin lemah dukungannya ya. Apalagi partai PDIP juga belum tidak mendukung untuk capres. Nah, kalau kita melihat situasi politik sekarang yang terus mengalir, ini saling tarik menarik. Nah, ya saling tarik menarik dan kita lihat para elit-elit partai politik ya, elit-elit politik ini mereka di atas itu berbeda pilihan dalam capres, tapi mereka bisa akur. Ya, mereka bisa akur, mereka bisa duduk bersama, minum kopi, ketawa-ketawa. Nah, ini saya lebih cenderung kepada netizen. Ini netizen sebagian saya lihat ya hanya karena beda pilihan saat capres mereka sudah memutus tali silaturahmi, sudah tidak mau lagi baku ngomong ya, yang di YouTube ya subscriber dia unsubscribe. Nah, kita ini akhirnya jadi korban politik. Sedangkan elit politik ini wah mereka tetap menjaga persatuan Indonesia, mereka tetap menjaga silaturahmi. Tapi netizen ini, wah, memutus tali silaturahmi. Nah, ini tidak mantap. Jadi kita harus pintar juga dalam menanggapi atau menyongsong pesta demokrasi. Kita harus bersikap dewasa. Jangan sampai kita menjadi korban-korban politik. Karena apa? Kalau kita ada kesusahan, ya yang paling dekat lah yang akan membantu kita, teman-teman kita. Jadi jangan sekali-sekali putus tali silaturahmi kawan ya. Sampai saat ini yang saya lihat adalah elektabilitas Pak Prabowo paling atas ya, elektabilitasnya terkait Capres 2024 yang terkuat. Padahal Pak Prabowo juga belum kampanye, belum safari politik. Nah, gitu kawan. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.